Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, diberkati sesuai kualitas hati. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang menilai hati manusia. Amin. Segala tindakan kita itu dasarnya awalnya dari hati. Amin. Apa yang kita lakukan untuk sesama kita manusia, apa yang kita lakukan untuk Tuhan kita, semuanya berawal dari hati kita. Amin. Dari niat kita, dari hati kita, sehingga perbuatan itu terjadi. Amin. Dari hati kita, sehingga tindakan itu kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Semuanya hati sudah pertimbangkan lebih dahulu. Amin. Saudara mau berbuat ini, hati itu menimbang-nimbang. Iya, saya buat kah tidak ya? Saya lakukan atau tidak ya? Hati ini menjadi awal dari semua yang kita lakukan. Baik untuk Tuhan, baik untuk manusia. Semua kita sudah pikirkan dengan pikiran kita dan kita olah dengan hati. Kita akan lakukan ini atau tidak. Kita sudah pertimbangkan melalui hati kita. Dan ketahuilah saudaraku, orang Kristen itu diberkati oleh Tuhan ketika kualitas hatinya sesuai dengan standarnya Tuhan. Orang Kristen akan mengalami keberkatan Tuhan lewat perbuatan mereka kepada Tuhan, lewat perbuatan mereka kepada sesama manusia. Itu ditentukan dari hati kita. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan dan standar yang Tuhan rindukan untuk orang Kristen punya hati yang seperti dengan hati Yesus atau hati Kristus. Saudaraku, kita akan melihat Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Ayat yang pertama. Pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudaraku, menjadi orang Kristen memang hati ini harus benar-benar steril. Amin, saudaraku. Kalau kita mau melihat rancangan Tuhan yang terbaik itu jadi dalam hidup kita dengan waktu yang cepat, kita harus sterilkan hati kita. Amin. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita harus berusaha, kita melakukannya dengan ketulusan hati kita, saudaraku. Kita mau beribadah kepada Tuhan harus tulus dong, amin. Yosua berkata dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 14, beribadalah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Saudaraku, banyak orang Kristen lambat melihat jawaban doa, lama melihat promosi Tuhan, lama diproses oleh Tuhan, karena banyak kali yang orang Kristen lakukan untuk Tuhan tidak dengan tulus hati, saudaraku. Banyak saudaraku dengan setengah-setengah hati, banyak dengan perhitungan-perhitungan yang pikir-pikir dulu, saudaraku. Mau ibadah, mau harus dipikir-pikir, pikir panjang. Tetapi saudaraku, kalau kita mau melihat Allah itu baik dalam hidup kita, dalam ayat pokok tadi, Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Saudaraku, kalau kita belajar tulus dengan Tuhan, yang kita buat dengan sesama, usahakan dari hati yang mengasihi, hati yang tulus, apatah lagi yang kita buat untuk Tuhan. Pengorbanan kita dengan Tuhan, entah itu materi yang kita korbankan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, entah itu waktu kita datang beribadah, entah itu tenaga kita yang kita pakai untuk memuji Tuhan. Lakukanlah itu karena kita mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Firman berkata Allah itu baik
bagi mereka yang tulus hati. Kalau kita menjaga hati kita, segala yang kita lakukan kepada Tuhan dengan tulus hati, Tuhan akan menjawab dengan cepat segala doa kita. Karena Tuhan lihat, oh banyak orang Kristen ini ketika mereka mau beribadah, mereka pikir panjang. Ketika mereka mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja, Natal, Paskah, mereka dengan berat-berat hati. Saudaraku, jangan sampai Tuhan berkata, percuma persembahanmu, percuma pengorbananmu, percuma apa yang kau lakukan, karena tidak melakukan dengan tulus, saudaraku. Ketulusan itu menentukan apakah pemberian kita diterima Tuhan atau ditolak Tuhan. Ketulusan hati kita itu menentukan, saudaraku. Tuhan menilai, saudaraku, apakah yang kita lakukan itu benar-benar dengan ikhlas, dengan mengasihi Tuhan, dengan tulus hati atau tidak. Kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan nyata atas hidup kita, lakukan segala sesuatu dengan tulus. Lakukan segala sesuatu dengan ikhlas, saudaraku. Jangan dengan bersungut, apatah lagi dengan perhitungan, apalagi dengan marah-marah. Lebih baik kalau saudara mau berkorban, tetapi dasar hati masih marah-marah, saudaraku. Mau berkorban, dasar hati masih pikir panjang, lebih baik tidak usah berkorban, saudaraku. Jangan sampai Tuhan berkata percuma, karena ada ayat yang berkata, percuma kamu beribadah kepadaku, hatinya menjauh daripadaku, mulutmu memuji-muji nama Tuhan, tetapi padahal hatinya menjauh. Saudaraku, banyak kali orang di gereja, saudaraku, tidak konsentrasi dalam beribadah. Itu juga tidak tulus dengan Tuhan. Amen. Banyak kali, saudaraku, yang kami temukan di dalam gereja, sementara pujian, saudaraku, orang sudah mulai ngantuk. Sementara firman masih banyak yang WA balas chat orang, masih banyak yang main game, saudaraku. Masih banyak, saudaraku, yang makan-makan gula-gula, makan-makan kue. Di saat beribadah itu, saudaraku, saya percaya Tuhan juga sangat marah, saudaraku, melihat cara hidup orang Kristen yang seperti itu. Tuhan sementara melihat kualitas hati setiap orang percaya, saudaraku. Benar tidak engkau mengasihi aku? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berkat itu ditentukan dari hati kita, saudaraku. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tahu. Yang kita lakukan itu tulus, yang kita lakukan itu dengan segenap hati, atau yang kita lakukan itu karena terpaksa, karena pendeta suruh-suruh jadi terpaksa. Tetapi kalau kita mau melihat jawaban doa tepat pada waktunya, lakukanlah segala sesuatu dengan tulus hati, ikhlas sama Tuhan. Masakan kita tidak ikhlas sama Tuhan, sedangkan Tuhan yang sudah memberkati saudara, amin. Masakan kita tidak mau ikhlas dan tulus sama Tuhan, setiap hari kita masih bisa bernafas sampai hari ini, saudara. Masakan kita tidak mau tulus dengan Tuhan, kita punya rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kita masih bisa bangun dari tempat tidur, masih memiliki nafas yang gratis. Masakan kita mau perhitungan dengan Tuhan? Ingat, saudaraku, ada banyak orang sudah tidak diizinkan Tuhan sampai di bulan Desember ini, alias sudah meninggal. Banyak yang masih remaja, masih anak kecil, masih, saudaraku, umur 30 tahun, 20 tahun, sudah berakhir, saudaraku, hidupnya. Masakan kita tidak akan bersyukur kepada Tuhan, sedangkan kita masih hidup sampai hari ini? Masakan pemberian kita kepada Tuhan kita harus pikir-pikir panjang? Masakan kita mau datang beribadah di gereja kita masing-masing, kita masih banyak perhitungan dengan Tuhan? Mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, masakan kita mau beri dengan setengah-setengah? Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang kita sembah punya perasaan dan hati sama seperti kita. Bahkan Dia kenal hati kita, kedalaman hati kita. Kalau yang kita persembahkan kepada Tuhan, waktu yang kita berikan, tenaga, materi yang kita berikan kepada Tuhan dengan setengah-setengah, saudara bisa pikirkan apakah Tuhan akan menerima persembahan itu. Bukan Tuhan mau senang, saudaraku,
Tetapi Tuhan bisa meneteskan air mata melihat orang-orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur dengan segenap hatinya. Saudaraku, saya katakan kalau kita tidak tahu melakukan yang tulus bagi Tuhan dengan hati, dengan keikhlasan kita, kita tidak akan melihat berkat Tuhan yang besar. Saudaraku, pada perayaan Natal kami tanggal 15 Desember, kami dapat berkat bingkisan, saudaraku. Berkat bingkisan Natal, ada beras, ada daun teh, ada gula, ada minyak dan lain-lain, saudaraku. Di dalam satu plastik. Saudaraku, ketika saya lihat-lihat bingkisan itu, saudaraku, saya lihat-lihat bingkisan itu yang di dalam plastik, tiba-tiba ada suara kecil di hati yang berkata begini, bingkisan itu kamu berikan kepada keluarga ini. Mereka sangat membutuhkan berkat itu. Saya langsung terkejut. Saya lagi lihat-lihat, nengok, saudaraku, bingkisan itu yang kami dapat di malam Natal. Tiba-tiba suara itu berbicara di hati kami. Berikan untuk keluarga ini yang lebih membutuhkan. Saudaraku, sebenarnya kami mau bilang dengan Tuhan, Tuhan kami juga perlu Tuhan. Kami punya beras sudah mau habis, kami di dalam pastori itu banyak keluarga, banyak anak-anak, saudaraku. Kami perlu daun teh, kami perlu minyak goreng, kami perlu saudaraku bingkisan seperti itu. Tetapi saudaraku, Tuhan mau uji hati kami, apakah kami tulus mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan bilang berikan juga kepada orang ini. Saya bilang, Tuhan kami sekarang dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang belum ada berkat yang besar, masih dalam masa kekeringan. Tetapi Tuhan bilang berikan. Saudaraku, Tuhan menguji kualitas hati kita. Kalau kita mau melihat berkat besar, menaburlah dengan ketulusan hati kita. Firman Tuhan ayat pokok tadi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati dan mereka yang bersih hatinya. Sebab itu saya bilang, kalau kita mau melakukan sesuatu, itu dimulai dari hati kita. Entah yang kita lakukan itu didasari dengan hati yang tulus atau tidak tulus, itu ditentukan dari hati kita, saudara. Mazmur, saudaraku, pasal yang ke-97 saya akan baca untuk kita. Mazmur 97 ayat 11, orang yang tulus hati akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau mengalami penghiburan Tuhan, buatlah hatimu tulus. Walaupun yang engkau korbankan di gerejamu itu mungkin ukuran orang-orang yang lain cuma kecil. Tetapi kalau itu yang kau lakukan dengan tulus hati, engkau akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Di saat kamu menangis, di saat kamu dalam pergumulan, tiba-tiba Tuhan buat hatiku bersuka cita. Ada berkat yang ajaib yang Tuhan siapkan. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Karena apa? Karena dari dasar hati kita, kita melakukan sesuatu baik untuk Tuhan, baik untuk manusia dengan tulus, saudaraku. Dengan bersih, tidak ada iming-iming, tidak ada ini itu, tidak ada ngomel-ngomel. Mazmur 97 ayat 11. Saya baca untuk kita semua. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saudaraku, orang yang tulus hati akan ada penghiburan Tuhan, akan ada sukacita yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Ketika kita melakukan untuk teman kita, untuk saudara kita, apalagi untuk Tuhan, kita lakukan dengan tulus ikhlas, Tuhan akan menghibur. Apa yang kita tidak duga-duga, tiba-tiba Tuhan buat atas hidup kita. Karena apa? Kita sudah menabur ketulusan dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu maha menyelidiki hati manusia. Tidak ada satu pribadi yang dapat tahu isi hati manusia dengan jelas, dengan persis, hanyalah Tuhan, saudaraku. Tuhan yang selidiki. Kalau kata selidiki, saudaraku, Tuhan periksa baik-baik. Amin. Orang Nado bilang, diperiksa baik-baik, periksa betul-betul, saudaraku. Tuhan periksa betul-betul hati kita. Apa yang kita lakukan itu tulus, atau yang kita lakukan itu untuk dilihat manusia, untuk dilihat pimpinan, untuk dilihat pendeta. Saudaraku, belajarlah di hari-hari ini. Kalau kita mau menikmati berkat Allah, penghiburan dari Tuhan, ketulusan itu menjadi syarat mutlak, tidak boleh tidak. Saudaraku, kami banyak kali melihat keadaan jemaat
Apalagi kalau di waktu pembangunan, apalagi saudaraku di waktu Natal, Gereja Bakti, kami banyak kali memperhatikan, oh ini jemaat yang tulus, ini jemaat yang cuma banyak mulutnya. Kami mempelajari, apatah lagi Tuhan, saudaraku. Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang punya keberadaan kehidupan kita. Tuhan pasti akan berkata, oh ini orang-orang yang tulus hati, saya akan tambahkan berkatnya. Usahanya akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Oh ini orang yang tulus mengasihi saya akan memberkati, dia akan menjadi orang yang panjang umur. Kesehatannya Tuhan pelihara. Karena apa? Tuhan mengenal orang-orang yang tulus hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat dalam kitab Mazmur tentang orang yang tulus hati. Mazmur 7 ayat yang ke-11. Apa yang akan kita alami ketika kita punya hati yang tulus? Saudaraku, ternyata di dalam Alkitab, saya belum cari semua, baru hanya sebagian kecil. Di dalam Alkitab mencatat tentang orang-orang yang tulus hati, dia akan mengalami banyak keuntungan dari Tuhan. Mazmur 7 ayat yang ke-11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati akan ada perisai Allah dalam hidupnya. Saudaraku, betapa beruntungnya ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan untuk manusia dengan tulus hati. Tuhan berkata Mazmur 7 ayat 11, perisai bagi Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Orang-orang yang tulus hati akan diselamatkan, akan dibebaskan, akan disingkirkan dari apa? Malapetaka. Orang-orang yang tulus hati akan diselamatkan, akan disingkirkan dari saudaraku mara bahaya, dari hal-hal yang mencelakakan. Sebab itu Tuhan berkata, perisai bagiku. Saudaraku akan diberikan perisai. Perisai itu berbicara tentang perlindungan Tuhan. Saudaraku, orang-orang yang tulus hati di masa yang sukar akan mengalami perlindungan Tuhan. Saudaraku, di mana-mana sekarang terjadi yang namanya krisis keuangan, krisis moneter, susah dapat uang. Tetapi saya percaya kalau di hari ini kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan tulus, setiap taburan kita selalu dengan tulus dan ikhlas. Saya yakin walaupun masa sulit akan terjadi di mana-mana, Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Pemeliharaan Tuhan akan selalu terjadi bagi orang-orang yang tulus hati. Nggak rugi saudaraku. Walaupun memang saudaraku penuh butuh saudaraku kasih kepada Tuhan untuk melakukan yang namanya tulus. Kadang-kala saudaraku kita terjepit dengan keadaan. Tuhan berkata kamu harus lakukan. Tetapi keadaan kita seperti yang saya contohkan tadi. Tuhan suruh kami harus memberi kepada orang ini. Keadaan kami juga saudaraku sangat membutuhkan. Tetapi saudaraku Tuhan uji ketulusan kita di saat-saat yang seperti itu. Kalau kita di saat nyaman, di saat berkelimpahan, di saat ada segala sesuatu, itu bukan namanya ujian dari Tuhan. Kita bisa kok, namanya kita lagi keadaan posisinya ada. Tetapi ketika kita di saat tidak ada apa-apa, di saat kekeringan, Tuhan mau uji, kamu punya ada ketulusan hati atau tidak. Tetapi saya percaya di masa kekeringan itu boleh datang. Di tahun 2025 yang katanya masih rahasia bagi orang percaya bagi kita. Tetapi orang yang tulus dengan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Orang yang tulus dengan Tuhan, ada perisai Tuhan. Ada keselamatan yang Allah siapkan. Tuhan tidak biarkan, amin. Tuhan gak tinggalkan orang-orang yang tulus dengan Tuhan. Mari di hari-hari ini, apa yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Entah kita kerja bakti, jangan nanti dipaksa-paksa saudaraku. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang nanti dipaksa-paksa. Tuhan mau memang tulus dari dasar hati yang paling dalam saudaraku. Mau ibadah jangan nanti dipaksa-paksa. Mau berdoa jangan nanti dipaksa-paksa. Usahakan kita ada niat saudaraku. Ada kemauan saudaraku. Tulus hati itu
sangat bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati yang selalu menonton siaran kami. Tuhan kiranya membalas berkat-berkat yang berlimpah. Yang sudah like, yang sudah subscribe, membagikan, menonton sampai habis, doa kami. Biarlah kita hidup dalam ketulusan dengan Tuhan. Sehingga penghiburan Tuhan, perisai Tuhan, keselamatan daripada Tuhan menjadi bahagian kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.